Oke, Mbak Yuli, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar Mbak Yuli? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak Yuli ya. Masih semangat habis lomba. Iya, harus semangat. Harus semangat ya. Apalagi besok hari kemerdekaan kita. Sekarang kita isi dengan lomba-lomba. Kita harus gembira. Iya. Oke. Mbak Yuli, yang kemarin kan ada instrumen yang harus dibagi ke kepala sekolah, kemudian 5 rekan sejawat, dan 5 peserta didik. Apakah semua itu sudah diinput? Sudah, udah diinput di LMS-nya? Udah semuanya udah. Oke, satu-satu inputnya. Iya. Ya kan, 5 guru ya 5 inputan. Pas dicek juga udah keluar 5-5-nya. 5 udah keluar. Bisa ngeliat Ibu kemarin ada di komputernya apa di sini? di situ aja. Di situ. Di sini. Yang penting sudah masuk ke 5 teman sejawat, kepala sekolah, dan 5 peserta didik. Ini, Bu. Oh iya. Ini yang instrumen ini untuk guru penggerak ya, Yuli. Ini udah diisi, semuanya udah diisi. Udah. Ini yang kepala sekolah. Ini kepala sekolah. 14 Juli ya isinya. Kepala sekolah. Kemudian ini dari Bu Ana. Dari guru teman sejawat. Iya. Alhamdulillah teman-temannya pada mendukung ya, pada ngisi nih. Iya, Bu, mendukung. Kemarin Yuli juga promosiin biar pada ikut yang angkatan 10. Iya. Cuma 2 yang baru daftar. Yang baru daftar 2. Kan tadinya mau ada 5. Ternyata belum terkejar esainya. Terus yang pasti udah klik oke 2 orang. Iya, terus tahap berikutnya belum keluar, belum baru daftar saja. Kemudian ini peserta didik ya. Iya. Oh iya, peserta didik pada melingkari nih. Iya, gambar yang biasa. Kelas rendah soalnya. Oh iya, kelas rendah ya. Yang penting sudah ada instrumen yang harus disebar, sudah disebar dan sudah diisi oleh anak-anak. Oke, dan sudah benar diinput di LMS-nya. Sudah diinput. Oke. Kemudian Mbak Yuli, apa saja sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Prosesnya kegiatan di LMS kan udah melakukan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di situ kita belajar mandiri tuh, Bu. Belajar tentang cara melihat kebutuhan siswa. Ada profil belajar, terus kesiapannya, terus sama konteksnya dia. Itu di modul 2.1. Terus belajar juga sekarang masih lanjut di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Di situ kita diperlihatkan contoh-contoh RPP, kita belajar menyusun RPP. Dan di aksi nyatanya juga Yuli udah berusaha untuk nyoba di penerapan di kelas. Aksi nyatanya ya, penerapan di kelas. Nah, di modul 1 itu kan pembelajaran diferensial.
ya kan, pembelajaran diferensial. Sudah diterapkan di kelas Mbak Yuli? Sudah sih Bu, sudah lagi belum, maksudnya sudah diterapkan. Dimana Yuli tuh karena pas banget juga ini ajaran baru kan waktu itu, jadi Yuli tes tentang gaya belajar anak. Jadi nanyain minat mereka itu lebih kemana, mereka lebih suka menggambar atau lebih suka menulis atau lebih suka mendengarkan. Ternyata itu kelas Yuli itu termasuk kelas kines, gaya belajar kines, lebih cenderung bergerak ya. Itu yang menggambar itu sekitar 10 yang memilih menggambar. Terus kalau yang kines itu 15-nya. Oh, banyak yang kinestik ya. Terus sisanya itu audio gitu. Nah, itu secara gaya belajar. Nah, untuk ini kontennya, pendekatan kontennya, Yuli melakukan asesmen literasi awal. Nah, Yuli dapat ini dari pelatihan PMM. Kan ada di PMM itu yang Platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ belajar tentang literasi awal, asesmen literasi awal. Jadi anak mengenal huruf, terus ngeja, jadi ada teknik-teknik. Jadi ngambil sedikit-sedikit dari penerapan dari situ, walaupun belum full semuanya, karena kalau di situ asesmennya banyak. Kalau di sekolah negeri kan waktunya kurang cukup, gitu. Jadi Yuli paling ngambil sebatas setengahnya instrumennya gitu. Jadi dari situ Yuli mengelompokkan peserta didik menjadi 4 kelompok A, B, C, D. Kalau A, anak itu sudah bisa membaca lancar. Kalau yang B itu dia sudah lancar tapi masih agak lama gitu. Kalau yang C itu dia baru baca, diejak. Kalau yang D itu anak itu baru kenal huruf masih ada yang belum bisa sama merangkai B sama A jadi ba gitu. Sama numerasi awal. Numerasi awal itu melihat anak sudah tahu bilangan 1 sampai 10 atau belum. Angka bilangan 1 bentuk seperti apa, kayak gitu. Hasilnya rata-rata sama dengan yang literasi awal gitu. Mungkin kemungkinan yang udah bisa lancar itu TK atau apa. Jadi sekarang lagi pendataan yang itu, yang TK atau enggak TK. Oh gitu. Iya. Terus kan Mbak Yuli sudah mengetahui keadaan siswanya ya. Nah, kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya gimana? Dari pendampingan sebelumnya yang PI2-nya ya Bu. Di PI2-nya itu kan kemarin kita prakarsa perubahan ya Bu ya. Jadi mulai menerapkan apa yang di prakarsa perubahan itu di dalam kelas gitu. Jadi kegiatan yang kita buat itu diusahakan sesuai dengan prakarsa perubahan itu Bu. Bentuk anak yang kreatif, mandiri, mandiri dan kolaboratif. Prakarsa perubahan itu. Berarti sudah ada perubahan ya di dalam kelas, dalam KPM-nya? Sejauh ini karena ini anak baru juga, peserta didik baru, jadi belum terlalu signifikan banget, tapi anak-anak itu sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan. Karena kemarin kan mereka MPLS 10 hari. Nah, setelah 10 hari itu baru kita mengenalkan materi, konteks yang ada di buku. Sudah mulai terbiasa menulis. Awalnya kan mereka belum bisa nulis nama dan menulis sebaris aja udah capek. Sekarang udah mulai kondisinya yang lebih kelihatan itu karena kita udah ada kegiatan kelompok, jadi mereka udah mengerti, oh ini kelompok gitu, jadi bisa tugas individu sama tugas kelompok, jadi udah mulai bisa bekerja sama ya, kolaborasi. Kalau anak kelas 1 mungkin belum terlalu ini ya Bu, tapi insya Allah sih kita nekaninnya di pembentukan karakter kalau kelas 1, daripada kan kalau materinya paling calistung gitu.
Oke. Kemudian hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir itu apa, Mbak? Dalam pemantauan kita. Yang Yuli anggap sebagai capaian itu yaitu pelaksanaan di kelas itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi sekarang itu kalau misalkan Yuli ngajar, Yuli berusaha untuk memberikan pilihan kepada anak. Seperti kan misalkan kita dalam materi lambang negara Indonesia kan Garuda Pancasila. Terus kan di situ siapa yang minat gambar, mereka tunjuk tangan. Oke, kamu gambar ya, lihat sayap kanannya ada berapa. Atau yang mau nulis. Nah, yang mau nulis berarti mulai menyusun kata-kata walaupun mereka belum bisa full. Kalau kelas 1 belum pasti masih depannya kita bantu dulu bimbing, tapi mulai diarahkan mereka itu sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, yaitu terus siapa lagi yang mau cerita, misalkan cerita dari gambar ini gitu. Tapi untuk cerita yang audio masih, maksudnya linguistik audio itu masih anak-anak masih kurang berani. Tapi Yuli mencoba untuk setiap anak itu menjadi ketua kelas, jadi dia ke depan biar dia mulai percaya diri. Jadi ketika kita minta dia ke depan mulai berani, ibu saya nggak berani, nggak apa-apa nanti dibantu bu guru, jadi nggak bisa full gitu, jadi masih harus dibantu bu gurunya kalimat awal-awalnya gitu. Karena kan masih kelas 1 ya Bu, jadi kalimat awalnya misalkan kalau kamu ke depan kamu ucapin salam dulu, salam, terus ada apa saja di gambar ini, jadi kayak ada pertanyaan tematik ya kayak biar dia berpikir terus dia mau ngomong gitu. Kalau kita suruh ayo kamu cerita, diem aja, jadi harus ada yang kita pancing karena posisinya di kelas 1 gitu. Kalau posisi di kelas tinggi mereka udah bisa berbicara full. Kalau ini yang masih di awal-awal gurunya dulu yang mancing gitu. Jadi harus ada pancingan ya, supaya atau pertanyaan pemantik awal-awal supaya anak itu bisa menggambarkan apa yang ada di gambar dan diucapkan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Yuli sudah berbagi pengalaman baik ya, praktik baik untuk saya ya, hebat sekali, mantap. Oke, kemudian kemarin kan ini ya sudah sudah disebar instrumen umpan balik ya, umpan balik 360 derajat mengenai refleksi hasil survei. Kita bahas hasil feedback ya 360 derajat tentang asesmen untuk instrumen untuk kepala sekolah, kemudian untuk rekan sejawat, kemudian untuk murid, dan alhamdulillah mereka merespon baik semuanya. Oke, kemudian apa rencana Bu Yuli ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bu Yuli miliki? Rencana ke depannya yang pertama yaitu mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari di pelatihan ini, terutama di kelas kita dulu. Syukur-syukur nanti kalau ada waktu bisa dibagikan menjadi kayak pembelajaran praktis ya Bu. Pembelajaran praktis bisa menjadi referensi untuk teman-teman lain, untuk teman-teman yang lain gitu. Oke, bagus sekali ya. Kemudian ini Mbak Yuli, siapa saja yang akan Mbak Yuli libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Mbak Yuli miliki? Yang akan dilibatkan yang pertama Yuli kan melibatkan peserta didik Yuli dulu yang di kelas Yuli dulu kan. Nah, kemudian baru rekan sejawat. Tentunya setelah itu juga kepala sekolah dengan ini syukur-syukur berbagi ke sekolah yang lain. Oke.
Jadi ada peserta didik, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, itu ya yang dimiliki untuk meningkatkan kompetensi Bu Yuli. Oke. Kemudian apakah Bu Yuli sudah mempelajari modul 2.2? Sudah. Nah, apa yang dipelajari pada modul tersebut? Yang dipelajari itu mengenai pembelajaran sosial emosi, yaitu pembelajaran yang menekankan kerjasama satu kelas itu untuk membentuk budaya positif gitu, maksudnya untuk pengendalian diri emosi gitu. Itu menyangkut kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu. Dimana waktu awal mempelajari itu Yuli menyangka itu suatu pembelajaran yang asing gitu. Ternyata setelah memahaminya, oh ternyata sebenarnya kita sudah menerapkan itu sedikit demi sedikit, tapi baru tahu kalau ini namanya jadi hampir PKS itu ya. Jadi hampir mirip dengan pendidikan karakter. Kalau karakter itu kan lebih ke sifat ini, tapi kalau PSE itu untuk pengontrolan diri dulu gitu. Di sini kita juga belajar untuk diri kita sendiri dulu nih, gimana kita mau ngajarin ke orang lain kalau kita sendiri juga belum bisa mengontrol emosi kita gitu. Iya. Oke, jadi intinya pada pembelajaran sosial emosional, anak harus gembira, anak harus nyaman, anak harus senang gitu ya. Dan kita sendiri sebagai guru harus bisa mengontrol emosi kita, ya kan? Kita sendiri dikontrol dulu, jangan terpancing oleh anak-anak, ya kan? Supaya anak-anak nyaman dan merasa aman, gitu ya. Jika sudah seperti apa rencana atau perencanaan yang Bu Yuli buat? Rencana yang Yuli buat itu yaitu mulai menyelipkan materi PSE di dalam kelas, terutama yang Yuli ajar. Ya, yang lebih sering itu kalau untuk kelas rendah dari pengamatan Yuli adalah mengenai kesadaran diri dan manajemen diri. Itu di kegiatan pembukaan itu biasanya kan anak berbaris dulu. Nah, rencana Yuli mau bikin papan ekspresi gitu. Jadi ketika anak datang itu dia mengidentifikasi dulu nih apa yang dia rasakan dari rumah menuju sekolah, dengan apakah dia sedih, senang, atau dia biasa aja. Jadi namanya dia dimasukin di perasaan dia. Nanti kita lihat nih, oh yang sedih siapa. Nanti kita coba menenangkan emosi dia dulu di kelas. Nah, dengan pembukaan, nah, terus barulah lanjut ke pembukaan, misalnya mengecek hadiran siswa, terus berdoa kan termasuk kesadaran diri. Nah, terus masuklah ke manajemen diri, yaitu penyiapan alat-alat mereka, buku yang udah dibawa, dan lain sebagainya. Kalau menurut Yuli, kalau di kelas rendah itu emang itu yang dua itu pokok. Nah, kemudian di kegiatan inti Yuli rencananya berusaha untuk menyelipkan juga KSE, yaitu keterampilan relasi. Nah, itu yaitu dengan metode belajar kelompok. Nah, belajar kelompok, ketika mereka belajar kelompok, berarti mereka belajar untuk bekerja sama. Nah, di sana kita bimbing, ini namanya anak kelas 1 ya Bu, nggak bisa full gitu. Betul, tapi ini kamu lagi kerja sama, kalau misalnya ada temen yang bicara, dengarkan dulu gitu. Ntar kalau ini jadi kerjasama di kelas rendah itu mungkin berbeda dengan di kelas tinggi gitu. Jadi kita tetap mendampingi mereka, tetap menjelaskan fase-fasenya untuk mereka gitu. Nah, kemudian di samping itu juga kalau ada materi yang sekiranya bisa bermain peran, Yuli akan ambil bermain peran. Kenapa? Karena menurut Yuli bermain peran itu dapat melatih kesadaran sosial. Saat bermain peran,
kita menggali pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Jika kamu bisa bermain peran tentang penerapan sila kedua, misalkan kegiatan tolong menolong, kita bisa nanya, saat kamu membantu dia, perasaan apa yang kamu rasakan, terus yang ditolong juga perasaan apa yang kamu, oh saya sangat bersyukur punya teman yang membantu saya. Jadi kita belajar untuk anak itu berempati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah itu, jadi disesuaikan dengan materi sih. Kalau saat bermain peran bisa kita ambil KSE-nya, yaitu apa namanya, kesadaran sosial. Nah kemudian di saat diskusi juga bisa kita selipkan keputusan yang bertanggung jawab. Misalkan mereka sedang kegiatan belajar penjumlahan. Penjumlahan kan misalkan ada yang dibagi, berarti mereka bertambah dong. Kelompok ini mau bagi berapa? Ada yang temannya bilang 2, 3, 1 aja 5 gitu. Ayo sepakati, ambil keputusannya. Kalau udah disepakati, berarti harus berlapang dada. Misalnya kesepakatannya 3, yang bilang cuma 2 harus berlapang dada gitu. Jadi lebih ke musyawarah sih, tapi bisa kita ambil, anak bisa mulai, oh ini loh cara mengambil sebuah keputusan, yaitu dilihat dulu, didengar dulu dari teman-temannya apa, terus kira-kira baiknya bagaimana gitu. Nah kemudian di akhir dari kegiatan penutup itu biasanya juga tentang manajemen diri, merapikan lagi nih alat-alat mereka, terus juga tentang apa namanya, kesadaran diri, yaitu menanyakan, merefleksi kan termasuk kesadaran anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini, senang atau tidak, terus materi apa yang sudah kita dapat hari ini. Jadi memancing mereka untuk mau bercerita juga, biar mau cerita itu ya. Oke, jadi intinya sudah lama pembelajaran sosial emosional itu dilaksanakan ya, tapi tidak tahu ini apa sih namanya gitu ya. Nah terus ternyata juga di setiap pembelajaran selalu diselipkan pembelajaran yang emosional, sosial emosional. Nah kemarin waktu elaborasi pemahaman, kita dapat lagi nih ide-ide KSE yang bisa diselipkan di dalam pembelajaran. Salah satu tadi yang bermain peran gitu, ada 20 ide gitu, dan di situ alhamdulillah sih kemarin instrukturnya jelas ya, katanya apa yang belum coba, apa yang udah, apa harapannya. Jadi kayak kita bisa menganalisis gitu jadinya kemarin di pemahaman elaborasi. Jadi jelas banget ya, enak ya itu kemarin kita ikutin. Apa harapan Bu Yuli setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bu Yuli ampuh? Harapannya yaitu semoga anak-anak itu apa namanya, sosial emosinya itu mulai terbentuk gitu loh Bu. Mereka mulai bisa mengontrol dirinya, terus mulai bisa melakukan manajemen dirinya, mulai mempunyai kesadaran sosial, terus mulai bisa melakukan komunikasi dengan orang lain, berkolaborasi, kemudian bisa berpikir untuk mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab dari permasalahan yang mereka hadapi gitu. Pokoknya jangan sampai mereka itu istilahnya merasa tidak senang di sekolah gitu. Intinya pembelajaran yang dilakukan itu menyenangkan anak, sehingga anak senang di sekolah, betah di sekolah, ibaratkan sekolah rumah kedua ya. Kemudian anak juga gembira, merasa aman dan nyaman, gitu ya intinya ya. Kemudian kita kan di lokal karya 2 atau di TI 2 ya, kita sudah membahas tentang Bagja ya. Apakah Bu Yuli telah menerapkan metode Bagja
untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Yuli? Sudah mulai menerapkan dari yang tahapan Bagja itu. Ya. Sudah mulai ya. Sudah mulai menerapkan. Berarti sudah diterapkan untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Yuli ya. Sudah. Kemudian setelah Bu Yuli melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Bu Yuli inginkan? Memperoleh hasilnya yaitu menciptakan anak murid yang kreatif, mandiri, dan berkolaborasi. Apa sih tantangan yang Bu Yuli hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi? Paling hambatannya itu dalam pengaturan waktu ya Bu ya. Pengaturan waktu. Kalau dari perencanaan kita bisa, terus ntar aplikasinya kalau kita bekerja sama dengan orang lain pasti kita kan menyesuaikan dengan waktu dia juga, waktu kita juga gitu. Nah kalau untuk di kelasnya itu juga terkendala waktu. Karena apa? Karena di sekolah ini masih pagi siang, jadi satu kelas itu bisa dipakai 3 kelas, jadi kita mepet banget waktunya gitu. Berarti waktu ya yang membuat tantangan ya. Apa yang Bu Yuli perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Bu Yuli sendiri sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Pertama kita harus pintar-pintar mengambil waktu ya Bu ya, karena kan selain mengajar kita juga kegiatan pelatihan ini, terus kita membuat perencanaan perubahan juga untuk sekolah kita, dan kita pintar-pintar melakukan kolaborasi dengan komunikasi yang baik dengan teman sejawat. Mantap sekali. Kemudian kita refleksi ya. Iya. Kita sampai pada refleksi. Apa hal paling menarik Bu Yuli dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Kemudian apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bu Yuli? Kalau yang menarik hari ini yaitu bisa konsultasi sama Bu Yayu mengenai materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Yang kedua adalah tambahan spirit atau tenaga dari Bu Yayu selaku PP yang selalu menyemangati serta mengingatkan kita ketika kita ada yang masih kurang tugasnya, terus bisa konsultasi mengenai tentang hambatan yang terjadi maksudnya hambatan yang terjadi selama kita terjadi 1 bulan yang kemarin. Terus kita juga bisa sharing dan kita juga bisa menyampaikan kemajuan yang telah kita lakukan selama 1 bulan ini. Jadi itu juga jadi penyemangat, kita bulan kemarin udah bisa ini, berarti di bulan ini kita harus bisa lebih bersemangat lagi. Kata Bu Yayu, tinggal 3 ini lagi Bu Yuli, 3 pendampingan lagi gitu. Ya, semangat ya. Terima kasih Bu Yuli yang sudah mau berbagi praktek baiknya selama dalam pembelajaran daring. Kemudian sebelum pelaksanaan pendampingan individu tugas yang harus disiapkan oleh CGB perlu dicatat ya. 1, CGB menyusun RPP. Terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah berbagi praktek baiknya kepada saya. Mudah-mudahan nanti Bu Yuli juga bisa berbagi praktek baik kepada guru yang lain sehingga nanti guru-guru bisa termotivasi untuk mengikuti mendaftar menjadi CGB. Iya Bu. Alhamdulillah pendampingan hari ini sudah selesai. Kita berjalan lancar.
bermanfaat sekali. Apa yang sudah kita diskusikan menghasilkan hasil yang terbaik. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.